mengendalikan semua metabolisme, baik itu karbohidrat, baik itu lemak, baik itu protein. Itu dikendalikan oleh kortikosteroid yang dia punya sifat glukokortikoid. Tujuannya adalah menyediakan sumber energi secepat-cepatnya. Ya, jadi makanya dia akan punya efek nanti termasuk membongkar lemak, ya, lipolisis, termasuk membongkar protein, metabolisme protein. Jadi untuk dibikin gula, dibikin glukosa, dibikin energi. Yang di sistem pencernaan dia akan mensekresi banyak asam lambung. Supaya kalau ada makanan ini, supaya kalau seandainya tidak ada ya tetap akan dipaksa tadi itu. Seandainya ada makanan, asam lambung itu akan digencar untuk kemudian membantu mencerna di lambung. Sehingga kalau tidak ada makanan, ya lambungnya rusak, kan maksudnya, gitu ya. Jadi risikonya itu, makanya kan, nah, sisi lain hormon tadi itu dikatakan sebagai hormon stres. Sehingga pada kondisi stres dia akan tinggi kortisol tadi itu dalam tubuh. Yang akibat dari itu dia akan sekresi asam lambungnya banyak, meskipun tidak makan. Ya, paham? Harusnya asam lambung itu ada baru kalau dia makan, ada isi makanan, dia terangsang untuk mau makan atau ada makanan di dalam lambung, baru dia akan keluar sekresi. Tapi karena hormon ini, meskipun tidak makan pun ya dipancarkan, disekresikan, dikeluarkan ke lambung. Jadi intinya itu. Kedua, sifatnya adalah mineralokortikoid, mengatur mineral dan elektrolit di dalam tubuh tadi. Sehingga kalau tidak ada hormon tadi itu, semua itu tidak terjadi. Ya, perhatikan. Kalau tidak ada hormon ini atau cuma sedikit, semua itu tidak terjadi. Jadi energi tubuhnya ya sangat minim, padahal energi tadi dibikin untuk panas tubuh, untuk denyut jantung, untuk semua aktivitas itu. Itu tidak ada semua. Sehingga nanti manifestasi kliniknya, ya suhunya rendah nanti. Denyut jantungnya rendah, nafasnya ya rendah, semuanya akan rendah semua. Nanti proses misalkan regenerasi sel tadi itu misalnya, itu tidak ada semua. Jadi diketahui misalkan sel darah tadi itu semuanya ya tidak ada perkembangan, karena tidak punya energi untuk membelah sel itu butuh energi semua. Itu semua tidak ada, sehingga nanti pembelahan selnya pun ya tidak ada, selnya akan berkurang semua. Semua unsur sel, sehingga kita sebut pansitopenia sebutannya. Itu ciri-cirinya ke sana. Nah, itu ciri-ciri karena hipoadrenokortisism atau penyakitnya disebut apa? Nama lainnya. Addison disease. Addison disease. Itu ciri-cirinya ke situ. Nah, upaya yang kalau kamu tahu menduga kuat itu yang terjadi, maka bukan terapi cairan yang dikedepankan. Mengganti kortikosteroid yang kurang atau tidak ada. Nah, gitu ya. Dengan ya tambahan dari luar, tidak dari tubuhnya. Jadi mengganti atau menambahkan, memaintain gitu. Berapa banyak harian kebutuhan kortikosteroid normal tubuh yang dia tidak stres? Uh, Ya kira-kira 1,1 miligram per kilogram. Jadi itu harus ada tiap hari pada kondisi yang basal, maksudnya bukan stres. Kalau stres nanti tinggi lagi. Tapi kondisi basal dia tidak banyak kebutuhan tubuh, normal saja ya, bernapas biasa macam-macam, tidak banyak lari, aktivitas lain-lain apa itu 1,1 kira-kira miligram per desiliter kortisol. Harus ada gitu. Sehingga nanti untuk mengganti itu ya sebanyak itu kira-kira. Ya, sedikit sekali gitu. Untuk memaintain, merawat, merumat kebutuhan energi basal tubuh tadi. Sebab kalau kurang tadi kondisinya akan seperti itu tadi. Suhu tubuh rendah, pulsus rendah, nafasnya ya rendah, semuanya rendah karena tidak punya energi. Masih ada nanti kita tunda lagi sebentar. Ya.
Ya, oke, kita lanjut. Ya, jadi itu gunanya steroid, kortikosteroid tadi itu. Jadi coba saya tunjukkan. Saya dulu memberikan topik itu, tapi untuk kebutuhan sisi yang lain. Ya, kebutuhan untuk terapi anti radang sebetulnya. Untuk mengajarkan terapi anti radang. Supaya secara visual tuh kamu paham. 2021. Ya, jadi fungsi fungsi utamanya itu tadi, dia punya dua fungsi besar ini banyak ya. Jadi di dalam tubuh itu steroid, ya, kortikosteroid itu kadang-kadang disebut sebagai glukokortikoid. Tidak cukup itu karena dia sebetulnya juga punya mineralokortikoid sifatnya, ya. Karena dia mengendalikan dua sistem, two properties, dua sifat atau apa istilahnya, ya mekanisme kerja gitu ya. Sehingga ada dua hal tadi itu yang menjadi tanggung jawabnya steroid. Jadi selain glukokortikoid, dia juga punya sifat mineralokortikoid. Dikatakan glukokortikoid karena dia mengatur glukosa gitu ya, mengendalikan itu glukosa. Sehingga kalau misalkan Anda sangat stres, misalkan begitu dikejar Rottweiler sing kewereng, kewalak, kewede, terus kamu lari, terus masuk gang sempit, gangnya buntu pisan, nah, gitu kira-kira. Itu tembok kira-kira 2-3 meter bisa kamu lewati, saking takutnya. Nah, kenapa bisa? Kamu tiba-tiba akan punya tenaga yang sangat besar, saking takutnya tadi itu, ya tanpa terasa tembok yang tinggi pun itu kamu bisa lewati, lompati. Ya ini akibat ini sebetulnya, akibat adanya limpahan energi yang sangat banyak yang dengan itu kamu bisa pakai. Dari mekanisme ini sebetulnya. Glukokortikoidnya tadi itu dikatakan sebagai glukokortikoid karena glukos kortek steroid ya dia tadi itu. Nah, dia mengendalikan ke semua aspek gitu ya. Mungkin ini jadi fisiologik normal itu kira-kira 1,1 per hari ya kilogram per hari dalam satu hari itu. Kebutuhannya itu day by day. Yang dia masih tidak stres, unstressed dog ya, dia tidak stres. Itu kira-kira 1,1. Sehingga nanti kalau dia kurang dari itu, tidak sampai setengah sampai satu tadi itu, ya harus Anda ganti dan tambahkan ya supaya tidak kurang tadi itu karena normalnya ada di situ. Kebutuhan yang lain nanti ada tambahan yang lebih. Tapi untuk basal untuk kebutuhan memaintain energi tadi itu dia butuh adanya hidrokortison atau kortisol tadi itu 1,1 ya. Dia akan punya efek ke semua sel di dalam tubuh termasuk mengendalikan hormon macam-macam itu dia akan punya pengaruh besar ya. Nah, ini sifat atau fisiofarmakologi propertiesnya, sifat obatnya tadi itu ini. Dia mengendalikan karbohidrat, protein, lipid, metabolisme untuk ya diubah jadi energi. Karena sifatnya dia katabolis sebetulnya, membongkar ya sifatnya itu membongkar, tidak bangun tapi membongkar. Ya, katabolisme sifatnya. Jadi bongkar karbohidrat, glikogen ya dia bongkar gitu. Kalau tidak ada lemak dibongkar, nanti kalau kurang lagi protein diarahkan untuk dibongkar begitu. Nah, sifat yang lain dia di mineral kortikoid tadi itu water distribution dan elektrolit. Ya, mengatur itu distribusi cairan masuk keluar. Nah, itu. Nah, bagian yang lain yang harus Anda pelajari ya terkait dengan elektrolit dan cairan tadi itu di terapi cairan. Elektrolit ekstrasel dominan itu adalah natrium Cl. Nah, perhatikan. Sehingga kalau kamu menemukan cairan terapi tadi itu yang kandungannya banyak natrium dan Cl atau tinggi kadar natrium Cl, itu menandakan bahwa dia cairan pengganti di luar sel. Ya, cairan yang Anda berikan itu sifatnya mengganti di luar sel. Ya, ada cairan lain sebetulnya yang mungkin kamu tidak terlalu banyak kenal. Itu cairan yang digunakan sebagai rumatan, maintenance, rumatan. Jadi kalau tadi itu replacement, pengganti. Jadi kalau muntah, diare macam-macam itu yang hilang cairan ekstrasel. Nah, diganti dengan itu. Tapi kalau mekanisme tubuh sudah cukup normal hidrasinya,
tapi dia ada masalah tidak bisa makan, muntah terus macam-macam tadi itu, tidak menggunakan cairan ekstrasel tadi itu, tapi yang dipakai harusnya cairan intrasel rumatan untuk maintenance, ya, memaintain, merumat, ya, merawat, ya. Nah, cirinya apa? Elektrolitnya mencirikan kandungan elektrolit intrasel, gitu, bukan ekstrasel. Apa buktinya nanti? Kadar kalsiumnya relatif tinggi, kadar kaliumnya relatif tinggi, nah gitu ya. Berbeda dengan cairan ekstrasel yang natriumnya dan Cl-nya tinggi, magnesiumnya tinggi nanti intrasel itu begitu cirinya. Cuma di Indonesia tidak terkenal. Harusnya begitu, karena kalau enggak nanti Anda jadi masalah sebetulnya ya. Pendekatan dia sudah normal hidrasinya, tapi terus Anda rawat dengan terapi cairan karena dia masih belum bisa makan macam-macam, itu jadi masalah. Nanti kalau ngerti terapi cairan. Tapi kembali ke sini lagi, itu sebetulnya yang akan terjadi ya. Nah, dia akan punya sifat lain nanti sebagai anti radang, ya, anti radang, anti inflamasi, anti inflamatori, anti radang. Juga punya sifat yang lebih dari itu, imunosupresif, menekan sistem imun. Obat ini menarik atau bahan ini menarik karena tadi itu dia kalau sedikit itu digunakan untuk merawat tadi itu, merawat kebutuhan energi, ya, untuk maintain sekitar setengah sampai 1,1 tadi itu. Setiap hari harus ada untuk merawat itu. Kalau jumlahnya lebih besar dari itu akan dia punya sifat anti radang. Ya, beberapa puluh kali lipat katakan itu sifatnya anti radang. Nanti beberapa puluh kali lipat lagi dia akan punya sifat imunosupresif. Tidak sekedar anti radang, dia bisa menekan respon-respon imun. Sehingga nanti kalau misalkan saja orang transplant, misalkan jaringan itu kan butuh ditekan sistem imunnya supaya jaringan yang ditanam tadi itu tidak dirusak karena dia tidak cocok dengan tubuhnya, sudah tubuhnya lain sebetulnya, dia tidak dikenali, sehingga normalnya dia harus dilawan, ya, dirusak gitu ya. Sehingga untuk menekan itu supaya jaringan atau organ yang ditanam tadi itu ditransplantasi tadi itu tidak dirusak, maka dia ya harus minum steroid ini terus menerus sepanjang hidup. Seperti Dahlan Iskan tempo hari itu misalkan dia ganti liver itu, terapi transplant transplant hepar gitu, ya harus minum ini. Tapi resikonya dia akan gampang sakit karena sistem imun tubuhnya ditekan betul dengan tujuan untuk tidak merusak organ yang ditanam di situ. Tapi sifat yang lain karena tidak ada mekanisme pertahanan tadi itu, ya dia akan sangat mudah sakit. Kena flu sedikit saja untuk dia jadi parah banget nanti gitu istilahnya ya. Nah, itu memang ya harus dipertimbangkan untuk itu. Tapi dia tetap bisa hidup. Kalau tidak begitu rusak, hypernya rusak mati. Itu pilihan hidup nanti. Sehingga dia sepanjang hayat nanti harus minum obat ini. Dengan risiko-risiko tadi itu. Nah ini kita kembali ke apa namanya, Edison disease tadi itu bisa cari. Ya kita coba apa Edison disease dok. Ini misalkan. Apa ciri-cirinya seperti saya katakan tadi itu. Ke vet manual. Jadi saya seringkali menggunakan veterinary manual tadi. Maka di situ akan banyak. Kalau Anda mau belajar di sana akan banyak. Seperti saya contohkan di sini. Kalau ada kuis, kalau kamu mau ngetes dirimu sendiri, itu ada resources. Kita ke sini dulu coba. Ada resources yang bisa dipelajari. Kasus-kasus maksudnya, case study ya. Itu sama seperti kamu seperti belajar di poli sebetulnya, secara tidak langsung. Jadi kalau ada apa misalkan kucing ini vomit anoreksia misalkan begitu. Contoh kalau ini contoh saja. Nah, di situ ada sejarahnya begini, dia sudah begitu 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 begitu. Nah, kemudian dari awal ini kamu harus interaksi itu nanti ada pertanyaan yang harus kamu jawab begini terus masuk ke tahapan berikutnya lagi ada hasil lab kamu harus ngerjakan begitu. Nah, ini pemeriksaan fisiknya general seperti apa. Oh, dia badannya kurus ya, thin body condition. Tidak ada pembesaran kelenjar limpa, kulitnya piye dan seterusnya ada. Dan kemudian next nanti pemeriksaan yang diperlukan apa dan seterusnya gitu.
Jadi ini interaktif maksudnya. Kamu bisa belajar di situ step by step untuk nanti bisa menganalisa diagnosanya apa. Nah, latihannya di sini. Jadi itu satu contoh ya. Silakan nanti dipelajari. Ada kuisis nanti kalau kamu mau yang ngetes dirimu sendiri di situ. Kita kembali ke ini saya tunjukkan tadi mana. Edison disease ya gitu. Sehingga gejalanya khas. Nah, seperti ini tadi saya katakan ya. Perkembangan darahnya tidak ada sehingga dia mengalami mana ini misalkan mild non regeneratif anemia gitu. Karena tidak ada energi untuk dia bisa membelah, membuat bikin darah baru dan seterusnya. Non regeneratif anemia. Nah, kemudian mineral kortikoidnya defisien sehingga dia mengalami apa namanya energinya kurang, kemudian hipoglikemia tadi itu dan yang lain-lain itu terjadi semua. Dan itu akan punya dampak ke suhu tubuhnya rendah, kemudian ya banyak hal, ya termasuk ini rasio antara elektrolit ekstrasel dan intrasel berubah, ya. Jadi kemudian, nah sebetulnya yang perlu ditata laksana awal adalah kamu tidak terlalu harus sibuk dengan urusan ini, gitu loh. Kalau sudah tahu nanti sebabnya tadi karena hipoadrenokortisismnya terjadi, ya kamu normalkan lagi. Yang kalau itu kamu sudah lakukan, semua ini tidak ada lagi gitu loh. Yang dia hipoglikemia ya akan normal lagi nanti. Yang dia akan itu akan semuanya normal lagi nanti. Apa namanya? Regenerasi sel darah apa itu ya normal lagi karena semuanya sudah normal. Jadi tidak terlalu harus sibuk dengan ini harus diterapi cairan gitu-gitu enggak perlu. Itu dulu yang dilakukan ya. Ya prinsip ke sana nanti. Nah, ya jadi pilihannya banyak dari situ. Treatmentnya ya ini mau tidak mau ya glucocorticoid mineral corticoid replacement di maintenance ya maintenance yang paling awal. Tapi kalau dengan itu saja nanti sebentar sudah beres semua ya. Ya kira-kira begitu anunya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Jadi ini unik sebetulnya. Steroid ini unik. Obat lain tidak ada yang punya sifat seperti ini. Jadi kalau dia sedikit ya. Jadi kalau dia jumlahnya sedikit, ya saya kasihkan contoh. Sis. Ada yang short acting. Nah ini. Ada yang, oh ini bukan. Ini hanya waktunya saja. Dosis. Ini kok kalah. Oh ini Hanis ya. Jadi dosis itu kalau sedikit dari 0,2 sampai 0,1 ya untuk normal tadi itu ya setengah sampai 1,1 tadi. Itu untuk maintenance. Nah, kalau lebih besar lagi dari itu akan punya sifat anti radang ya, anti inflammatori. Nanti lebih besar lagi 2 sampai 4 sampai lebih dari itu dia punya sifat imunosupresif. Nah, kira-kira begitu anunya. Obat lain tidak ada yang seperti itu atau senyawa lain tidak ada. Jadi kalau dia makin banyak ya makin toksik nanti. Ini tidak ya. Sehingga ada kalau sedikit ya, untuk kebutuhan maintenance yang dia lebih banyak lagi punya sifat yang berbeda lagi. Obatnya sama, punya sifat yang berbeda lagi. Lebih banyak lagi punya sifat yang berbeda lagi ya, gitu. Nah, ini dosis yang terkait dengan glukokortikoid tadi itu. Nah, dia punya banyak ini. Jadi awalnya memang dia punya sifat ganda tadi itu, mineralo dan glukokortikoid. Tapi karena orang tidak ingin sifat mineral kortikoidnya, karena kalau itu terjadi, itu mukanya apa namanya bengkak semua, bengep semua gitu ya. Karena terganggu ini distribusi cairannya akan terganggu, sehingga kelihatan betul kalau ada gangguan dengan hormon ini nanti dia akan sembab apa ya, bengep kabeh, sembab semua, kelihatan bengkak lah, kelihatan bengkak. Ya. Jadi
Nah, itu tidak diinginkan maksudnya. Sehingga kemudian dibuatlah obat yang serupa itu dengan sifat itu yang sintetik. Yang kemudian sifat mineral kortikoidnya dihilangkan gitu misalkan. Sehingga hanya glukokortikoid saja. Yang di situ dia mengandung sifat anti radang. Ya, karena orang hanya ingin anti radangnya itu saja. Sehingga disingkirkanlah sifat mineralokortikoidnya tadi itu. Dan sebagai apa namanya pilihan yang lain karena sifat alami dari kortisol atau hidrokortisol tadi dia punya pengaruh ke semua sel, ke semua hormon bahkan begitu ya. Jadi nah orang tidak ingin itu terjadi gitu. Karena nanti dampaknya banyak, terpengaruh semua. Jadi dia ke TSH, ke growth hormone, ke FSH, LH prolat, semua dipengaruhi ya, semua dipengaruhi. Nah, orang tidak ingin itu terjadi. Sehingga kemudian tadi dibikin sintetik supaya ya dia hanya punya sifat anti radang saja, gitu. Tidak ingin sifat-sifat yang lain ini tadi. Padahal kalau secara alami dia akan punya sifat banyak selain sifat anti radang tadi. Nah, itu tidak diinginkan ya. Sehingga ya dibikin sintetik tadi itu sehingga hanya punya sifat anti radang saja. Nah, itu yang diingin. Jadi nggak ada yang short acting yang alami tadi itu, short acting pendek sekali waktunya ya. Kemudian ada yang medium acting yang merah tadi itu. Dan ada yang long acting sampai 34 jam kira-kira, 34 jam, 36 jam, lama. Artinya jangan ini kalau itu sifatnya selama itu ya jangan diberikan tiap hari, maksudnya. Karena dia sehari 24 jam lebih saja masih ada obat tadi itu, gitu ya. Jadi minum obatnya ya paling cepat 24 jam sehari. Itu pun masih ada sisa. Sehingga kalau Anda berikan sehari 2 kali, apalagi, wow, tambah banyak sekali di dalam tubuh. Masalah. Jadi harus tahu nanti duration of action-nya. Ya, waktu lama obatnya di dalam tubuh tadi itu. Nah, itu eh, diperlukan untuk tahu tadi kapan dia harus mengulangi minum obat itu lagi. Ya, sementara ini ada yang ditanyakan. Jadi itu sih anunya, awalnya, inti yang awal, yang utama yang harus Anda tangani dulu adalah ya patologiknya itu, yang lain-lain support gitu. Jadi kalau Anda sudah tangani sebab utamanya, gejala yang lain itu sudah akan hilang dengan sendirinya. Ya, semua penyakit begitu. Jadi batuk misalkan, batuk itu kalau Anda sibuk dengan mengatasi batuknya, wah itu ya tidak sembuh-sembuh bisa jadi. Contoh misalkan batuk kardiogenik, nah jantung ya. Jadi kalau penyakit jantungnya Anda terapi, Anda masih sibuk menekan gejalanya saja, itu akan tetap batuk terus nanti. Ya, makanya harus cari tahu sebab utamanya ya apa, yang mana. Jadi harus tahu lesinya, yang kalau kuliah tadi pagi itu, lesinya apa. Muntah juga begitu nanti. Kalau kamu tidak tahu lesi penyebab utamanya di mana, kamu kasih obat itu ya muntah terus. Batuk ya batuk terus, nanti gatal ya gatal terus. Ya. Maka harus cari tahu primer kausanya itu penyebab primernya ditangani nanti gejala ikutannya sekunder tadi itu akan hilang dengan sendiri. Termasuk itu tadi. Ya, itu ya. Ada yang ditanyakan? Dok, ingin bertanya dok, Ya, silakan. terkait yang bersteroid dan non bersteroid, kira-kira kapan pemberian obat yang non steroid dan steroid itu saya masih kurang paham gitu dok. Pemberiannya yang tepat untuk jenis golongan obat yang Di non steroid dalam dan steroid. tubuh tadi itu normalnya itu yang steroid. Ya, normalnya tanpa kamu minum obat. Hari-hari itu ada di dalam tubuhmu ada steroid. Yang dengan itu nanti kamu punya energi. Sehingga kalau yang ditanyakan in tadi itu
dia hipoadrenokortisism, ya harus pakai yang steroid. Nggak bisa pakai yang non steroid. Ya paham. Penggantinya ya harus yang steroid, yang dia punya sifat sama tadi itu. Punya sifat glukokortikoid dan punya sifat mineral kortikoid. Karena dia kurang tubuh itu, sehingga digantikan dari luar. Ada obat kortisol dari luar ada. Mirip ya kerjanya sama persis. Dia punya sifat glukokortikoid dan punya sifat mineral dan punya efek ke semua bagian tubuh yang lain sama persis, cuma dari luar. Ya. Minum obat atau injeksi. Sehingga kalau tubuh kurang karena apapun sebabnya tadi itu, ya dia harus ditambahkan supaya tidak kurang kadar kortikoidnya tadi, kortikosteroidnya tadi itu. Pilihannya ya yang mirip aslinya gitu, yang steroid. Nah, seringkali kemudian karena mengatasi radang tadi itu misalkan radang karena apapun sebabnya, tapi harusnya radang yang ditangani itu radang yang tidak infeksius, perhatikan. Ya, radang yang non infeksius. Kalau infeksius memang terjadi radang. Tujuan radang pada saat kondisi infeksius itu melawan penyakitnya sebetulnya, gitu loh ya. Tidak boleh kamu hambat. Kalau kamu tekan kondisinya infeksiusnya itu makin parah, tidak ada yang lawan di dalam tubuh. Ya, perhatikan. Jadi harusnya kamu berikan obat anti radang ini untuk radang-radang yang non infeksius. Ya, bukan yang infeksius. Contoh tadi saya katakan contoh FLUTD yang pagi tadi saya ceritakan itu kan non infeksius karena ya kasih anti radang. Tapi kalau kena infeksi COVID terus buka iku ya nyonyor, hajur kabeh awakmu. Karena tidak ada yang ngelawan, harusnya tubuh melawan, malah kamu hambat yang ngelawan tadi itu. Tidak boleh. Ya, makanya selalu begitu, saya ingatkan kembali lagi. Jangan memberikan obat anti radang pada kondisi-kondisi infeksius. Ada banyak, tidak semua radang itu infeksius, ngono lho maksudnya. Jadi ada banyak yang ini seringkali ya sembarang-sembarang pakai anti radang, tidak boleh. Maka indikasinya, common clinical use tadi itu, ini yang non infeksius, apa saja banyak macamnya radang, ini contohnya saja. Ya, pada kondisi-kondisi yang dia membutuhkan itu menekan, misalkan alergi, ya. Alergi itu ada reaksi-reaksi imunitas yang berlebihan, yang kita tidak ingin itu ditekan bisa. Ya, bukan infeksius gitu, alergi tadi itu. Banyak ya atopi, food alergi macam-macam itu bisa pakai obat itu untuk menekan respon imun yang berlebihan tadi itu. Ya punya akan sifat sebagai anti radang. Kalau yang sangat berlebihan, yang sangat tinggi dan kita ingin tekan betul mekanismenya ya imun mediated, ya, penyakit-penyakit yang terkait dengan imun. Yang itu bukan infeksius tentu saja begitu banyak ya seperti hemolitik anemia ya apa namanya lupus ya pemphigus misalkan begitu yang dikasih obat itu untuk menekan reaksi-reaksi tubuh yang berlebihan tadi itu. Nah, kadang-kadang diberikan untuk shock nanti ada mekanismenya sendiri shock. Atau ini tadi terjadi edematus ya biasanya eh, panas tinggi misalkan heat stroke atau trauma kepala gitu ya misalnya. Trauma kepala itu membuat adanya radang di intrakranial. Yang kalau terjadi radang, tadi pagi kan sudah kita bahas, mungkin yang lain juga sudah ingat. Jadi tanda-tanda radang itu ada bengkaknya. Kenapa terjadi bengkak? Bengkak itu karena keluarnya cairan dari pembuluh darah ke jaringan. Karena permeabilitas membrannya akan berubah, turun, gitu ya. Rendah sekali, tidak permeable. Apa sangat permeable, gitu ya. Sehingga jangankan sel, ya, yang bisa keluar, termasuk cairan pun akan sangat mudah keluar. Itu menyebabkan kemudian tertimbun cairan di jaringan dan bengkak. Ya. Nah, kalau terjadi banyaknya limpahan cairan dari pembuluh darah keluar ke jaringan, intrakranial itu otak itu tidak punya tempat lain karena kepala itu sangat fix, sangat kaku, tidak bisa fleksibel. Ya, jadi kalau kulit atau tangan kita itu kalau bengkak kan mesti mentol, bengkak, benjol gitu ya besar. Itu karena dia punya ruang yang lain yang bisa ditempati. Tapi kalau di dalam kepala tidak bisa, tidak ada tempat yang dia bisa bergeser. Nah, akibatnya apa? Otaknya rusak.
Karena ditekan terus, dipencet terus oleh entah itu darah, entah itu cairan. Sehingga kalau ada trauma intrakranial, itu pilihannya adalah membuat dia tidak ada proses itu terjadi, ya. Tidak ada proses keradangan yang membuat kemudian cairan plasma itu keluar ke jaringan. Nah, itu pemberiannya dengan steroid ini tadi. Selain dia punya sifat sedikit seperti diuretik, nah, gitu ya. Sehingga cairannya akan banyak keluar dan dia tidak keluar ke jaringan. Sebab kalau keluar banyak ke jaringan yang di dalam kepala, nanti otaknya itu akan kena tekanan. Ketambahan isi cairan tadi itu, yang sebetulnya tanpa itu saja sudah penuh sesak. Ya itu sebabnya kalau terjadi pada manusia ada robeknya atau pecahnya pembuluh darah, darah keluar di sana, ya di tempat itu otak akan rusak. Stroke itu namanya, ya stroke di manusia itu begitu. Jadi pecah pembuluh darah dia akan keluar menekan. Pecahnya pembuluh darah seringkali di arteri. Tas gitu ya terus menekan keluar terus dia akan menekan tempat itu. Nah otak itu lunak ya kemudian dia akan kegeser. Akibatnya rusak. Ya tinggal mana nanti tempat yang dia mengalami kerusakan dan seberapa luas. Ya itu makanya berbeda antara satu stroke dengan stroke yang lain tidak sama. Karena tergantung tempat otaknya yang rusak di mana, ya, dan seberapa luas dari situ. Nah, ini penggunaan steroid, ya. Sehingga jangan digunakan untuk yang infeksius, tidak boleh. Ya, jadi misalkan kena apa? Infeksi lepto misalkan, wah ya tambah dadi, tambah parah maksudnya gitu. Karena dia harusnya dilawan oleh tubuh, tapi kamu hambat dengan obat ini yang melawan itu. Sehingga ya infeksinya tidak ada yang lawan, makin parah. Ya, demodek misalkan begitu sama. Demodek itu timbul, jadi demodek itu flora normal ya di dalam tubuh. Ada, sedikit sekali ada, dalam kulit itu ada, normal. Nah, karena satu kondisi tubuh tadi itu ada gangguan dengan sistem kekebalan, ya namanya imunokompromis, ya ada gangguan di situ. Nah, itu kemudian ada yang lawan ini pertumbuhan perkembangan demodek sehingga dia akan sangat banyak melimpah yang akibatnya membuat penyakit gitu. Sehingga kalau kamu betul-betul deteksi itu adalah demodek, maka tidak boleh memberikan obat anti radang. Perhatikan, tidak boleh. Kontraindikasi. Untuk alasan apapun tidak boleh. Karena kalau kamu kasih itu, dia makin jadi. Nggak ada yang lawan. Tubuh tadi itu nggak ada yang lawan. Nah, seringkali kesalahan itu terjadi kalau Anda menduga dia alergi. Nah, itu masalahnya. Anda tidak aware untuk diperiksa dengan teliti, kebetulan nanti anamnesisnya mengarah ke pakan, kamu percaya di situ dan kamu akhirnya menduga itu betul-betul karena masalah pakan yang membuatkan alergi, ya, food alergi tadi itu. Yang memang terapinya butuh ini karena food alergi tadi itu ada reaksi tubuh yang berlebihan, sehingga kita tekan reaksi imun yang berlebihan tadi itu dengan obat ini. Tapi kalau demodek, dia kondisi timbulnya penyakit sudah karena tubuh itu tidak normal sistem imunnya. Akibat dari itu demodeknya melimpah. Kalau kamu berikan obat itu lagi, makin parah melimpahnya, makin sakit. Tidak boleh. Jadi ini kontraindikasi antara alergi dengan demodek. Bolak-balik, kebalik-balik gitu ya. Nah, sehingga harus memahami proses tadi namanya patofisiologi. Untuk mengambil keputusan ya seperti itu kira-kira. Gitu ya. Bisa dipahami. Ada lagi? Dokter, saya izin bertanya. Ya. Tadi saya baca-baca itu Mhm. salin, infus salin itu
jika Ya, berlebihan itu bisa menyebabkan asidosis metabolik. Itu mekanismenya ya, bagaimana ya, Dok? Saya masih kurang paham. ya. Jadi begini. Jadi di dalam tubuh ya itu ada eh, mekanisme untuk mengendalikan asam basa karena metabolisme itu selalu dijaga supaya dia normal ya. Sehingga tidak terlalu asam dan tidak terlalu basa. Nah, itu ada mekanismenya. Awal yang mengatur itu adalah mekanisme cepat. Itu yang mengatur adalah respirasi. Jadi di dalam tubuh tadi itu indikator asam itu adalah CO2 ya, CO2. Indikator basa itu adalah CO3, H2CO3 ya, basa. Sehingga dua indikator tadi itu saling diperbandingkan gitu ya. Nah, manakala kemudian tubuh kehilangan asam katakanlah. Jadi normalnya ya, cairan tubuh dari lambung tadi yang bersifat asam itu akan masuk ke usus bagian depan, duodenum. Yang dari itu dia akan diserap sehingga termasuk masuk ke dalam cairan darah segala macam itu ya, ya kloridanya apa itu asam ya di sana. Tapi ada indikator lain yang nanti mudah dikendalikan untuk menormalkan tadi itu karena nanti di semua komposisi tadi itu akan diperbandingkan dengan HCO3 ya CO3-nya yang kita bikarbonatnya tadi itu. Sehingga kalau dia mengalami diare misalkan begitu ya masuknya cairan asam di sistem pencernaan di usus tadi itu akan diimbangi oleh sekresi intestinal yang bersifat basa supaya normal lagi kondisinya. Ya. Banyaknya HCl dari lambung tadi itu akan dinetralisir oleh basa, ya. Termasuk HCO3 yang disekresikan di lumen usus untuk kalau enggak nanti rusak ini epitel duodenum pilorus apa itu rusak. Ya, jadi dinormalkan lagi. Jadi yang sudah bercampur asam tadi itu dinormalkan dengan dia mensekresikan basa, jadi di buffering. Yang kalau semuanya bisa diserap ini kan tetap seimbang. Nah, kalau terjadi dia diare misalkan, itu banyak komponen yang disekresikan di intestinal itu akan hilang, keluar, tidak diabsorpsi, hilang bersama feses. Yang tersisa adalah yang banyak akhirnya terserap, yang sesuatu senyawa yang dari lambung, yang itu banyak bersifat asam. Sehingga banyak di dalam tubuh, Cl-nya akan tinggi, hidrogennya juga akan tinggi. Nah, jadi asam. Sehingga terjadi asidosis metabolik. Nah, contoh, termasuk tadi itu kalau kamu berikan NaCl, Cl-nya membuat dia tinggi di dalam plasma. Ya, jadi asidosis metabolik tadi itu. Nah, pengendali yang lain yang dianggap sebagai indikator adalah CO2 untuk dikendalikan cepat supaya segera diturunkan. Sehingga kalau dia tubuh mendapat sinyal seperti itu ya, jadi tingginya Cl, rendahnya CO3 tadi itu, maka tubuh dengan cepat akan membuat supaya CO2 tadi itu segera terbuang. Supaya segera rendah dan sama kadarnya dengan CO3. Bagaimana caranya? Nafasnya dipercepat. Supaya CO2 di dalam darah itu akan banyak dibuang melalui sistem pernapasan. Yang akibat dari itu dia akan turun kadar CO2-nya sama dengan kadar CO3. Nah, itu reaksi cepatnya. Nanti akan dipertahankan oleh ginjal, proses yang panjang nanti. Tapi tubuh akan merespon begitu dengan cepat. Kalau enggak nanti sakit, sel-sel apa itu enggak bisa memetabolisme dengan normal. Karena ada perubahan pH tadi. Nah, sebaliknya sekarang kalau muntah. Jadi karena muntah tadi harusnya isi lambung itu masuk ke usus, diserap tadi itu. Cl-nya, hidrogennya diserap. Ini enggak ada karena muntah. Yang diserap, yang diabsorpsi hanya unsur-unsur yang disekresikan di usus saja, yang bersifat basa. Sehingga tubuh akan kehilangan banyak unsur asam, sehingga dia mengalami alkalosis metabolik. Ya, kalau muntah itu akan, kalau tidak terkendali, dia akan mengalami alkalosis metabolik, karena hanya banyak unsur basa saja yang diserap di intestinal. Sebaliknya tadi kalau dia diare, ya banyak unsur asam dari lambung yang banyak diserap di intestinal. Gitu ya. Nah, ini sebaliknya. Akibatnya tubuh akan merespon lain tadi itu. Karena tingginya kadar alkali tadi itu
Nah, supaya sama lagi di dalam darah, karena yang mengendalikan yang masuk ke respirasi tadi itu CO3 dan CO2. Supaya nanti sama kadarnya atau tinggi asamnya tadi itu, maka ya CO2 akan dihambat atau dipertahankan banyak. Supaya kadarnya banyak dan akan sama dengan kadar basanya. Sehingga nafasnya pasti akan pelan. Artinya, kalau kamu menemukan nanti dia muntah berat begitu, kemudian nafasnya pelan, itu bagus maksudnya, gitu ya. Tubuh mengobati dirinya sendiri dengan mencoba menormalkan acid base balance, ya, menormalkan itu dengan cepat nanti dengan mekanisme respiratorik tadi. Atau kalau dia mengalami diare, dia nafasnya akan cepat, itu bagus. Karena mencoba untuk mengobati dirinya sendiri. Kalau tidak begitu, dia akan tambah sakit. Nah, Anda harus bantu dengan terapi, gitu. Jadi mekanismenya begitu nanti. Ya termasuk tadi karena dalam kondisi seperti itu Anda tambahi terus Cl-nya ya jadi asam, makin banyak asamnya tubuh, terjadi asidosis metabolik. Nah, tubuh akan merespon dengan mekanisme yang lain nanti. Tapi intinya begitu prosesnya tadi. Ya, bisa dipahami. Nah, begitu kira-kira. Ada yang lain? Sehingga menurut saya kalau kamu menemukan gejala misalkan dia diare, jangan dikasih NaCl. Tambah nemen kok maksudnya gitu ya. Sehingga pilihan saya jarang membuat pilihan natrium Cl saja. Ya. Kenapa? Dia tidak punya buffer. Tubuh itu harusnya punya buffer supaya tadi naik turunnya pH tadi itu bisa dikendalikan oleh buffer tadi itu. Membantu mengendalikan. Nah, buffer yang ada di terapi cairan tadi contohnya banyak. Salah satu yang Anda kenal mungkin adalah laktat. Ya, laktat itu buffer. Maka LR, lactated ranger, dia punya laktat. Ranger yang punya laktat, yang punya buffer itu. Nah, buffer ini baru berfungsi kalau dicerna atau dimetabolisme oleh liver. Ya, baru berfungsi laktat tadi itu. Kalau dicerna atau dimetabolisme oleh liver. Tapi kalau seandainya dia menderita masalah liver juga, ya jangan gunakan laktat gitu ya. Pilihannya ada yang lain, asetat misalkan, karena dia dimetabolisme di otot. Nah, itu. Jadi pakai asering, asetat ranger. Atau ada lagi buffer yang lain, glukonat misalkan begitu. Sehingga mana yang Anda pilih itu. Tapi yang umum Anda kenal untuk terapi cairan ya laktated itu. Laktat ranger. Saya lebih senang menggunakan itu karena naik turunnya apa masih tetap bisa dibantu oleh buffer baik itu laktat atau asetat atau glukonat tadi. Jarang saya menggunakan natrium Cl tok. Oh, nggak mau saya. Karena seringkali ya kehilangan mineralnya dengan banyak penyakit tadi itu multi, banyak. Enggak cuma hanya cairan itu apa elektrolit itu saja yang hilang, banyak yang lain. Yang itu butuh supply juga tambahan lagi nanti. Sehingga seringkali saya menggunakan itu. Oke, yang lain mungkin? Dokter izin bertanya Ya, terkait urolit dok. Kan kalau misalnya pada kucing itu pH makanannya itu kan harus asam. Jadi ketika tuh. kucing Oke, makan makanan asam gimana? pH makanannya dokter, Yang mengharuskan siapa? berarti mungkin catatan saya masih kurang tepat dokter. Makanan itu bisa mempengaruhi pH urin. Ya gitu ya. Kalau kamu makan daging, pH urinmu akan asam. Kalau kamu makan nasi, pH urinmu akan basah. Paham sekarang?
bukan makanannya yang asam. Oke, Dok. Makanan itu akan membuat pH urin basa atau asam, tergantung apa yang tipe makanan yang kamu makan. Kalau kamu makan daging, pH urinmu akan asam. Kucing makan daging, pH-nya asam. Tapi kalau dia makan nasi tadi itu makan kering itu pH-nya basa, berubah. Bukan makanannya yang asam gitu ya. Ya paham? Nggih, paham, paham. Ya gitu, kira-kira begitu. Nah, apapun yang kamu sapi begitu sama. Sapi makan rumput pH urinnya asam, sorry basa gitu. Mbok cek ya basa nanti. Karena dia makan rumput, makan nabati, makan tanaman. Kalau makan daging nanti seperti anjing, seperti apa namanya, kucing yang karnivor tadi itu di alam liar, pH-nya selalu asam. Normalnya begitu. Tapi kucing rumahan akhirnya berubah makan tadi itu. Harusnya dia makan daging, sekarang dia makan kering. Yang di kering itu ada nasi. Nah, akibat dari itu pH-nya jadi basa. Tidak normal maksudnya. Karena nasi bisa membuat pH urin jadi basa. Yang harusnya pH urinnya asam kalau dia makan daging. Ya paham, bukan makanannya yang asam. Tapi makanan itu akan bisa membuat pH urinnya berubah. Apakah itu asam, apakah itu basa. Terus biaya maksudnya. Eh, iya, dokter. Saya lanjut. Kan kalau misalnya ketika kucing ia makan nasi itu pH urinnya akan berubah. Yang Ya, harusnya itu menjadi basah dan ya, menjadi picu terbentuknya batu. Nah, ya, sedangkan di batu itu kan ada pH asam dan pH yang basah, Dok. basa. Kalau Ya, iya, kalau misalnya yang pH basah itu kan tadi terbentuk dari struvit. kalau misalnya yang pH asam itu proses terbentuknya bagaimana, dokter? Sama saja. Untuk Jadi batu ya. hanya dia butuh pH asam. Lingkungan yang asam. Sehingga nanti ada terbentuknya batu yang tadi itu kalsium oksalat, silikat, kemudian urat atau sistein. Batunya itu. Tidak mungkin terbentuk batu yang apa namanya struvit, ya itu misalkan begitu. Mana loh? Angel nyontohnya apa? Misalkan analoginya itu apa ya? Contohnya yang bisa saya analogikan. Tapi batu itu butuh lingkungan tertentu, ya, gini ya. Jadi kalau lingkungannya asam, nanti batunya ya macamnya itu tadi. Ada rentetan proses kimiawinya, tapi segampangannya kalau lingkungannya asam, batunya kemungkinan terbentuk adalah yang macamnya itu tadi. Kalau basa ya batunya yang terbentuk ya. Kalau ada kalsiumnya naik kalsium fosfat atau struvit. Gitu. Gitu kira-kira. Jadi makanya harus diatur supaya tetap asam, supaya tidak terbentuk batu yang dari basa tadi itu. Iya maksudnya. Nah, sehingga kalau kamu menemukan misalkan FLUTD tadi itu, termasuk kamu harus memberikan acidifier, ya, gitu, yang bisa membuat pH urin itu asam. Yang dengan begitu nanti tidak akan terbentuk lagi batu struvit. Nah, gitu. Mencegah terbentuknya kontaknya mineral antar mineral tadi itu dengan suasana yang asam. Contoh bisa diberikan vitamin C misalkan. Itu. Itu untuk mencegah berulangnya terbentuknya batu yang bersifat atau timbul dari lingkungan yang basah. Masih belum paham apanya? Sudah ada gambaran, dokter. Oke. Ada lagi? Dokter izin bertanya lagi. Ya, Eh, Masih berkaitan dengan urolit tadi, ya. berarti
Untuk urolit yang terbentuk di suasana asam seperti urat, Ya, salah satu pencegahan atau pengobatannya itu diberi pakan basah ya, Dok? Atau tidak pakan perlu? yang membuat suasana Oh pH ya, pakan urinnya yang basah, gitu, ya. supaya tidak terbentuk. Nah, kalau ada predisposisinya, biasanya urat itu kan berasal dari purin biasanya nanti ya. Metabolisme purin jadi apa namanya? Kalau suasana mendukung di situ menjadi urat. Seperti orang itu asam urat. Nah, uratnya itu kebetulan ada di perkemian gitu. Kalau manusia tertimbun di sendi-sendi jadi asam urat akhirnya. Ya, jadi sama sebetulnya. Asalnya dari mana? Purin, nah, gitu ya. Nah, biasanya yang penderita urat tadi itu adalah kelompoknya Dalmatian karena dia punya kelemahan untuk memetabolisme purin. Nah, itu curigai ke sana kalau menemukan dugaan kuat adanya batu pada breednya Dalmatian itu seringkali akan Anda temukan ke sana nanti. Nah, dia punya kelemahan untuk metabolisme purin. Sehingga ya jadi asam urat itu tadi. Yang kebetulan banyak akan Anda temukan di perkemian. Ya, sehingga terbentuk endapan di sana, enggak di sel. Nah, kalau manusia kan endapannya awalnya akan ada di sendi. Kalau berlebihan nanti sama, nanti akan ke ginjal dan di saluran perkemian sama saja. Cuma pada anjing Dalmatian dia sudah punya kelemahan untuk memetabolisme itu sehingga langsung akan banyak ditemukan di urin. Ya batunya urat itu tadi. Asalnya dari mana ya? Dari purin tadi itu, kayak gitu. Kira-kira begitu. Ada lagi?
82089. Masih ada? Sepertinya belum ada lagi, dokter. Ya. Ya, silakan. Ada atau tidak ada? Habis. Ini saya ada satu, dokter, tentang Ya. penggunaan jenis obat lambung. Saya masih bingung dengan penggunaan obat lambung jenis sukralfat, prostaglandin, dan antasida itu bagaimana, dok? Dengan apa? Dari penggunaan masing-masing 3 obat yang saya sebutkan, sukralfat, prostaglandin, dan antasida. Di Antasida. bagian, ya, Ya, jadi prinsipnya tadi itu. Prinsipnya fungsi lambung itu mensekresikan asam lambung. Yang dengan itu dia akan membantu mencerna makanan yang besar-besar yang sudah dikecilkan menjadi partikelnya lebih kecil dari mulut. Ya. Dibantu dikecilkan lagi oleh pencernaan asam yang ada di situ. Sebagian juga sudah mulai dicerna, ada peptida di sana, ya, ada pepsin di situ yang bisa mencerna peptida, ya. Kemudian makan masuk ke usus. Nah, untuk menjaga supaya eh, apa eh, lambung tadi itu tetap aman, tetap tidak rusak, karena asam lambung itu merusak, maka dirancang proteksi eh, mekanisme proteksi di lambung. Ya. Termasuk itu akan melibatkan dalam mekanisme proteksi tadi itu ada hubungannya dengan prostaglandin. Nah, gitu ya. Ada hubungannya dengan prostaglandin. Termasuk dari proses radang tadi sama nanti. Proses radang itu akan membuat asam arachidonat, nanti ada hubungannya dengan COX, nanti ada hubungannya dengan prostaglandin. Sehingga untuk mempertahankan mekanisme itu harus ada prostaglandin. Supaya ya radang gitu maksudnya gitu. Dengan radang itu nanti aliran darah ke lambung akan banyak, dia akan mengirim nutrisi ya banyak, mengirim bikarbonat ya banyak gitu ya. Kalau ada kerusakan sel segera diperbaiki gitu, karena nutrisinya banyak. Nah, dengan adanya obat anti radang itu membuat proses itu tidak terjadi karena lagi saya buka lagi nih sini coba. Misalkan kamu berikan steroid ya. Di mekanismenya. Karena itu makanya pagi tadi saya berikan informasi kalau menggunakan obat anti radang hati-hati karena dia akan memicu terjadinya ulcerasi tadi itu. Nah, di sini coba perhatikan ya. Dengan adanya keradangan, adanya kerusakan sel tadi itu akan memicu proses rentetan proses ya. Terbentuknya asam arachidonat nanti kaitannya dengan CLOX ini akan dirubah jadi prostaglandin, radang ya akibatnya radang. Sehingga dalam proses itu memang ada radang tadi itu akan merawat ini. Padahal lambung itu dipertahankan dengan mekanisme itu. Jadi siapa yang bertanggung jawab COX-1, siklooksigena 1, ya, yang bertanggung mempertahankan keradangan itu adalah eh, siklooksigena 1 fisiologik. Yang patologik itu yang karena dia radang patologik, ya, radang di luar itu COX-2 yang mengendalikan. Yang kalau dia apa namanya eh, kerja tadi itu eh, terjadi keradangan tadi itu, ya ada prostaglandin terbentuk.
Yang ini menyebabkan nyeri sebetulnya kalau di jaringan yang lain, di tempat yang radang tadi itu, sakit, nyeri. Itu karena adanya prostaglandin. Maka dengan memberikan obat anti radang, itu misalkan kalau steroid itu tidak di bagian proses keradangan setelah asam akrit donat nanti dirubah jadi prostaglandin, enggak. Tapi sebelum itu, di hulunya, nah, dia mencegah ya, terbentuknya asam arachidonat. Jadi dia memblok fosfolipase A2 sehingga tidak ada asam arachidonat. Kalau tidak ada itu tidak ada prostaglandin, tidak ada yang lain-lain, tidak ada radang. Ya, itu perannya steroid. Jadi lebih awal dia mengendalikan radang. Nah, kalau steroid, ya sorry, non steroid itu dia mengendalikan COX. Nanti tinggal milih. Nanti kalau dia tidak milih-milih COX-nya, ya 1-2 dihambat. Yang tidak selected, nggak milih-milih. Jadi COX itu kan ada 2 tadi itu. Kalau obat NSAID yang lama, ya, yang tidak bisa milih, itu semua siklooksigenase dihambat. Baik itu yang normal, ya, COX-1 ataupun COX-2. Akibat dari itu, tidak ada prostaglandin di lambung. Yang padahal dia diperlukan tadi itu. Sehingga akan banyak sekresi asam lambung karena tadi itu, ya, kondisi stres macam-macam itu akan memicu tetap banyaknya itu, tapi tidak diimbangi dengan mekanisme proteksi. Aliran darahnya kemudian turun, ya, dengan radang itu aliran darahnya kan banyak, ini berkurang, sehingga mengirim nutrisi berkurang, mengirim bikarbonat berkurang, tapi asam lambungnya makin banyak, membuat kemudian mukosanya makin tipis, ya, bahkan mungkin mukusnya tidak ada gitu ya. Kemudian asam lambung itu yang menyentuh mukosa lambung, akibatnya rusak, ya, ada kerusakan epitel-epitel itu sampai ke submukosa, perdarahan, karena pembuluh darahnya juga rusak. Nah, kenapa? Karena minum obat anti radang. Ya, dia tidak bisa milih. Sehingga obat anti radang yang bagus itu harusnya hanya menyasar COX-2 saja, yang patologik. Tidak menyasar juga yang fisiologik COX-1. Yang itu ada di beberapa organ termasuk di lambung. Nah, itu proses terjadinya ulkus atau ulcerasi di lambung seperti itu. Sehingga terapinya, ya, salah satu terapi yang untuk mempercepat itu tadi, menggunakan prostaglandin analog. Ya, prostaglandin. Contoh misalkan obat misoprostol. Nah, misoprostol. Misoprostol itu obat yang mencegah atau segera mengobati terbentuknya akibat adanya ulkus atau ulcerasi lambung. Itu prostaglandin analog. Diperlukan adanya prostaglandin di situ. Yang dengan itu aliran darah akan banyak di situ, mengirim nutrisi, segera reepitelisasi, segera timbul. Kalau enggak, rusak terus. Nah, gitu prosesnya gitu. Ya, lebih dalam nanti bisa itu beberapa kondisi normal di tubuh itu begitu. Sehingga hati-hati memberikan terapi anti radang. Kalau Anda berikan obat anti radang yang tidak selected, enggak pilih-pilih tadi itu, termasuk lambungnya kena. Muntah darah mesti. Kalau rusaknya parah tadi itu, muntah darah, bior darah. Kalau dia rusak tapi tidak banyak perdarahannya, nanti akan melena. Darah tadi itu akan masuk ke sistem pencernaan, ke usus, dicerna, ya melena, usus. Fesesnya hitam, anyir. Itu bukti bahwa dia ada perdarahan. Ya karena sakit di situ dia nyari tidak mau makan. Gejalanya akan ke sana nanti. Sehingga curigai kenapa tidak mau makan tadi itu. Ya, kemudian tanya apakah fesesnya ada perubahan. Kalau iya ya potensinya itu terjadi. Dilacak lagi minum obat apa. Anamnesisnya ke sana nanti. Kalau muntah darah jelas sudah. Tapi kalau enggak Anda harus curigai itu terjadi. Karena seringkali timbulnya ini akibat minum obat anti yang enggak benar, maksudnya enggak benar itu yang berpotensi ini banyak. Nanti kalau dilanjutkan ceritanya ke sana. Ya. Obat-obat lama itu tidak safe, not safe ya. Nah, ini komplikasinya tadi itu, gastrointestinal toxicity apa itu terjadi di situ. Nah, ini karena non selektif ya, tidak selektif untuk COX-2, COX-1 pun disasar dia nanti. Padahal dia dibutuhkan. Ya. Jadi
Ya termasuk ke ini COX-1 tadi, COX-2. Ya. Defense mekanismenya sudah saya katakan tadi ceritanya di situ. Ya. Termasuk ke bikarbonat, ke yang lain-lain ada di situ semua. Ya. Aliran darah juga ke itu mukus, itu mekanisme proteksi yang di lambung. Yang itu terkait dengan masalah COX-1 tadi itu. Dia justru harus radang. Nah, tapi kalau kena obat anti radang jadi problem. Nah, obat anti radang yang safe dan tidak safe ini yang safe. Makanya kita sarankan pakai obat-obat yang safe saja. Contoh yang paling terkenal adalah Rimadil, mereknya. Isinya karprofen. Ya. Jadi ini memang obat yang didedikasikan untuk anjing. Aman maksudnya. Nah, dia selected tadi itu. Cuma problemnya dia tidak ada obat injeksinya. Obatnya cuma obat obat oral minum ya, kaplet, chewable, tablet gitu ya. Obat makan gitu. Tidak ada obat injeksinya. Nah, itu aman sekali. Jadi mirip seperti meloxicam. Kalau tidak ada ini pakai meloxicam, kan turunnya dari sana atau ketoprofen. Turunan dari ketoprofen, karprofen tadi. Nah, ini ketoprofen ya. Turunan dari ini sebetulnya. Dibikin khusus untuk dia aman untuk pada apa namanya? Anjing atau kucing. Yang lain itu kelompoknya etodolak. Ya, jadi ini aman semua. Pakaian. Yang tidak aman, daerah koksik masih aman. Ya. Yang tidak aman adalah, nah ini yang lama, aspirin. Terkenal ini obat yang paling awal yang ditemukan sebagai anti radang yang apa namanya sintetik tadi itu aspirin. Aspirin. Tapi dia punya efek yang banyak, yang lain-lain yang juga tidak dikendaki atau yang memang dikendaki untuk itu, termasuk pengenceran darah apa itu memang dikendaki terjadi apa gangguan bleeding, gangguan pembekuan darah itu. Sehingga kalau orang mengalami gangguan pembekuan darah, justru minum obat ini, maksudnya gitu loh, supaya encer darahnya. Nah, itu obat yang ya sifat-sifatnya begitu, kelompoknya salisilat, ya, aspirin. Ini tidak boleh karena berbahaya, ya, sangat bahaya. Sehingga harus dihindari, jangan dipakai ini, karena dia bisa perdarahan macam-macam tadi, ya. Padahal ibuprofen sama, maka jangan pernah memberikan ibuprofen pada anjing ataupun kucing. Tapi sampai sekarang masih banyak memberikan ini, nggak mau belajar. Jangan pernah memberikan ibuprofen pada anjing ataupun kucing. Jangan samakan dengan manusia. Ya, not approved, nggak boleh. Di mana-mana sama, nggak cuma di Indonesia, di Amerika, di mana semua tempat nggak boleh. Karena ya risikonya sama tadi, itu bleeding, ya, gastrointestinal bleeding, perdarahan tadi. Ya, jadi itu yang terjadi. Phenylbutason juga demikian sama. Ya, tidak approve sebetulnya phenylbutason. Kemudian ada piroxicam, ya, ada naproxen, semuanya tidak approve, tidak aman. Flunixin juga demikian sama. Flunixin itu sebenarnya untuk kuda, tidak untuk small animal, untuk kuda, ya, hewan besar. Metabolismenya berbeda dengan kucing anjing. Jadi tidak untuk anjing kucing, ya, dia hanya untuk hewan besar. Kemudian ya endometasin. Di luar itu ada yang di luar non steroid, ya, kelompok acetaminophen misalkan. Yang seringkali kita ini contoh yang paling sering kita pakai pada manusia itu paracetamol, gampangnya ngono, paracetamol. Itu selalu akan ada disertakan di obat flu. Nah, itu masalahnya. Sehingga seringkali pemilik itu main dokter-dokteran, ngasih obat sendiri pada kucingnya, dipikirnya flu-nya bisa diobati manusia. Kok sama-sama kayaknya flu manusia, masuk bisa dikasih obat anti flu-nya di manusia, misalkan begitu. Ya dikasihlah dia, ya masalah. Si kucingnya makin terpuruk karena ya rusak semua sistem tubuhnya. Karena dia tidak bisa memetabolisme itu. Obat aktif terus, ya, livernya rusak, terus banyak hal nanti yang di situ, termasuk ada masalah dengan darahnya apa itu, gitu. Ini untuk manusia tidak ada masalah, maksudnya loh. Karena manusia bisa memetabolisme itu, kucing tidak punya tadi. Kalau tadi terkait dengan kenapa dia karnivor dan
dan konsekuensi dari dia karnivor itu ya termasuk ini. Dia tidak bisa memetabolisme itu. Enzimnya tidak punya untuk bisa memetabolisme itu. Sehingga obat aktif terus, tetap ada terus di dalam tubuh yang merusak akibatnya. Kan tidak bisa dibuang. Ya. Livernya ya rusak. Dan metokarbamol misalnya, dan yang lain-lain. Tramadol ini kadang-kadang masih bisa diberikan. Ya. Jadi, karena dia kelompoknya opioid. Ya, kelompoknya opium dan turunannya sana. Ya. Nah, tapi dengan pertimbangan tertentu. Nah, di beberapa tempat nih seringkali digunakan, dipakai juga. Punya efek untuk menekan rasa sakit nyeri sebetulnya, menekan rasa nyeri, analgesik ya, opioid rasa nyeri. Bukan radang, ya bukan radang, eh, nyeri, pain gitu ya, nyeri. Opium ya sama seperti opium, opium dan turunannya ini salah satu turunannya di situ. Jadi dia menekan rasa nyeri, pain, bukan inflamasin, bukan. Ya. Tapi inflamasi juga kaitannya dengan beberapa termasuk adanya apa tadi itu? Adanya prostaglandin tadi itu bikin nyeri memang gitu loh. Nah, ini cara yang lain dia mengatasi nyeri. Tuh. Jadi ini kadang-kadang digunakan. Oke, ya itu kira-kira yang kamu perlu tahu nanti ya sambil dipelajari lebih dalam lagi. Tapi beberapa garis bawah sudah saya ingatkan, jangan menggunakan obat itu, ya, karena tidak boleh, karena tubuh akan sakit, tambah sakit. Nah itu kira-kira begitu. Kalau apa seperti anti asam, antasid misalkan, ya tujuannya untuk menekan banyak. Kalau dia ada keradangan itu, dia sementara supaya tidak makin merusak asam lambungnya, maka dikurangi sekresinya. Pakai obat-obat ya antasida tadi itu, ya kelompoknya ranitidin, famotidin, simetidin apa itu. Tujuannya untuk menekan sekresi asam lambung, bukan anti muntah. Gitu. Perhatikan lagi-lagi itu bukan anti muntah. Dia untuk menurunkan atau mengecilkan sekresi asam lambung, antasida gitu ya. Sama efeknya seperti kalau kamu mau kasihkan promah kayak apa milanta itu sama. Tujuannya supaya tidak asam di dalam lumen lambung. Cuma kalau memberikan bahan promah itu basa sifatnya dia kan, menetralisir asam, tidak menekan atau mengurangi sekresi asam lambungnya itu. Gitu. Ya, jadi beda-beda cara mekanisme obatnya tadi. Tapi tujuannya sama untuk menetralisir asam. Disebut sebagai antasida atau mengurangi keasaman. Nah, begitu kira-kira. Ada lagi. Permisi dokter, izin Ya. bertanya dok. Ya. Terkait dengan FLIPD tadi dok, terkait dengan yang Ya. sempat ditanyakan teman saya tadi pagi bahwa terkait pemasangan kateter akan berefek seperti apa, dan dokter sudah Ya. menjelaskan bahwa maksimal 2 hari, kemudian Ya. apabila kendala kan bisa dipasang lagi. Nah, Ya. terkait beberapa penyebab lain FLIPD kan salah satunya saya pernah membaca itu penyempitan dari ureter yang mungkin salah Ya. satu penyebabnya itu karena traumatis pemasangan kateter atau karena pemasangan kateter berulang.
Nah, Ya, terkait dengan hal tersebut itu seperti apa, Dok? Kalau misalkan ternyata masih perlu dipasang kateter, namun dengan resiko itu, lalu kemudian misalkan sudah terjadi penyempitan, seperti apa tindakan, Dokter? Terima kasih, Dok. ya sulit ya menata laksana uretra yang eh, tadi itu berubah sifatnya ya. Jadi uretra itu dia dilindungi oleh epitel PP ya. Kemudian terbentuk saluran yang dengan itu nanti urin itu akan bisa lewat ke sana. Fleksibel gitu ya. Oleh sebab itu maka dijaga ya. Kontinuitas keberadaan epitel itu dijaga. Terutama kalau kita menggunakan kateter tadi itu. Sehingga supaya tidak rusak epitel tadi itu yang membuat kemudian dia akan ya diganti beberapa mungkin ganti jaringan ikat dan segala macam tadi itu ini makin berubah sifatnya karena tidak pipih lagi dan ada banyak granulasi di situ meskipun tidak sangat banyak membuat kemudian salurannya makin kecil. Ya itu tadi akibatnya. Maka jangan me, menyimpan jangan pokoknya ojo suwi-suwi gitu ya. Menaruh kateter di saluran perkemihan tadi itu. Jangan lama-lama. Karena kalau lama dia akan ditekan, dia ada kompresi di situ membuat selnya rusak. Nah, tadi saya cerita tentang risikonya tadi. Kalau Anda pasang itu lama di situ dijahit, ternyata siang mungkin tadi ditelepon ditanya teman kawan yang praktek. Ya, sama dia baru pasang kateter, nah, oleh kucingnya digigit pedot. Sisanya ada di dalam tidak bisa diambil. Itu baru tadi pagi saya cerita. Mau telepon saya dia ingin tanya gimana nih caranya mengatasi. Ya saya bilang harus dioperasi, nggak bisa ndak. Dia mencoba untuk menawarkan sisi yang lain. Bagaimana kalau saya bikin uretrotomi? Wah tambah ruwet lah jariku, gitu lah ya maksudnya. Karena ya tadi itu dia angel tambahan maksudnya. Dia harus membuat bikin bukaan baru lagi dan sebagainya. Itu makin makin ruwet. Paling gampang ya uretrotomi ambil dari dalam, tarik itu selesai. Bukaannya enggak usah terlalu lebar jadi cukup supaya apa kateter itu bisa keluar cukup nanti. Bukaan yang kecil saja ditekan sedikit nanti kateter bisa keluar dan diambil sudah tutup 1-2 jahitan selesai. Kalau bikin itu wah ruwet lagi nanti tambahan. Bikin apa uretrostomi misalkan begitu, angel. Tapi kondisinya memang tidak memungkinkan karena sedang sakit. Ya, bunda mungkin masih tinggi apa buntu lagi karena tadi itu. Wah ini memang ya ada, sampaikan pada pemilik resikonya itu. Maka selalu saya ingatkan kalau masang kateter, maksudnya ditanam di situ lama hati-hati. Ya, tidak nyaman soalnya kucing anjing itu tidak nyaman. Sehingga ada potensi dia ya digigit. Kalau digigit terus ditarik keluar semua tidak masalah. Tapi kalau ujungnya digigit pedot, gitu, kepalanya terputus, selangnya ada di dalam sana, ngambilnya itu yang sulit. Dan itu kejadian tadi. Jadi setelah selesai pagi kuliah tadi itu, oh, ternyata ada WA tadi itu ya kemudian diskusi soal yang kita bahas pagi tadi itu. Ini pedot, putus kateternya di dalam tadi itu. Sehingga solusinya saya bilang ya tidak ada lain kecuali di sistotomi, buka dari dalam tarik. Itu akan sangat lebih simpel daripada kamu membuat atau buka apa namanya uretra. Uretra itu angel senotone. Sehingga pertahankan itu jangan sampai rusak tadi itu. Nah, oleh karena itu batasi supaya tidak rusak maksimal 2 hari. Seandainya masih belum tuntas apa ya tarik saja sudah. Beri kesempatan kalau dia misalkan bernapas ibaratnya beri kesempatan dia bernapas. Epitel tadi itu supaya tidak kena tekanan ya. Ya. Meskipun tuh masih terjadi keradangan apa bisa kasih obat anti radang. Yang dengan itu dia tidak lagi bengkak, kemudian lubang itu cukup besar. Kalau dia bengkak, sel-sel epitelnya bengkak, itu lubang akan menyempit. Jadi beri anti radang. Gitu. Supaya tidak bengkak, kemudian lubang itu relatif besar. Jadi itu akan sangat membantu. Tapi tidak ada tekanan di sana. Sehingga kalau diperlukan lagi ya beberapa 2 hari lagi pasang lagi tidak masalah.
Tapi jangan terus-terusan dipasang. Rusak epitelnya. Kalau sudah rusak, terus kalau corone maneh ganteni iku, gitu loh maksudnya. Nggak bisa. Sehingga upayakan jangan rusak. Yang paling mudah itu. Nah, awal kerusakan itu secara traumatis itu timbul karena Anda masang kateter tidak benar. Sehingga lagi-lagi saya ingatkan, kucing itu tetap punya fleksura, ya, punya lekuan. Jadi nggak lurus seret, ngono seperti apa masang selang tadi itu, ya, seret, ngono enggak. Jadi dia tetap ada lekuannya. Nah, untuk menghindari supaya dia tidak tembus karena harus melenggok-lenggok begitu, bikin supaya fleksurannya relatif lurus. Bagaimana caranya? Tarik penisnya, tarik. Yang dengan itu nanti fleksurannya itu cenderung lurus. Yang itu akan mudah. Kateter itu akan masuk. Meskipun itu agak melengkung, melingkar begitu. Tapi kalau dia masih ada lekuan begini ini sulit. Dia melekuk-lekuk begini sulit. Apalagi kalau Anda pakai yang ada stiletnya. Stilet itu kaku. Nah, sehingga pada lekuan itu kalau stiletnya apa namanya enggak bisa mengikuti itu karena melekuk, dia bisa keluar nanti yang sheetnya atau plastiknya itu ngelenteng apa namanya apa bahasa Indonesianya apa yang keriting gitu ya. Terus kemudian besinya tuh keluar gitu maksudnya. Nah itu kemudian bisa kalau Anda dorong tembus keluar sobek nanti terjadi perforasi sobek keluar. Besinya tuh keluar dari uretra itu menimbulkan kerusakan uretra di situ sudah ada perdarahan, ada bengkak lagi makin begitu. Wah, ini kan makin menjadi masalah. Perdarahan plasma dan segala macam itu bisa membuat adesi, lengket, ya. Itu sebabnya kalau Anda operasi tidak benar, banyak darah apa tidak dibersihkan tuh lengket semua organ dalam itu nanti. Sehingga harus dicuci, makanya kemudian ada dikasih tambahan cairan apa itu dicuci sebetulnya untuk menghilangkan adanya plasma tadi itu. Yang kalau ada itu lengket semua, adesi nama. Itu terjadi begitu, ya, rusak adesi. Jadi, nah kerusakan itu bisa kalau bolak-balik didorong yang dirusak di situ ya makin lebar lubang itu tadi, rusaknya itu tadi. Sehingga tidak hanya sekedar yang stiletnya saja yang keluar, nanti berikutnya Anda gunakan kateter baru, ya sak sheetnya ikut keluar, sak kateternya tadi itu keluar. Nah itu akan timbul seperti yang saya sampaikan, kalau yang hari-hari lalu mungkin tahu, ya saya tunjukkan di apa namanya, sebentar, saya matikan WA-nya soalnya. Itu kejadian beberapa hari yang lalu, ya saya menangani kasus yang dari kiriman dari luar, maksudnya. Di kiriman dari sana, tidak bisa ditangani, sebuah kadung parah, mana share-nya. Itu kemudian kita kateter, saya suruh paramedik kateter, masuk gitu, semuanya sudah bisa masuk, kateter tadi itu masuk. Tapi kok kali iso disedot gitu. Saya cek ulang gitu, saya beberapa langkah ya gitu untuk ini sebentar. Dan beberapa langkah saya tes, saya curiga bahwa itu di luar saluran perkemian maksudnya. Saya suruh foto, pokoknya saya ngotot untuk difoto membuktikan benarkah itu di saluran perkemian. Ternyata enggak, bayangkan di sini. Loh, iya. Saluran perkemian tuh harusnya ada di sini. Ini tanda kursor saya kelihatan. Tangan ini. Terlihat, Dok. Nah, kelihatan. Harusnya ini masuk ke sini, ke sana gitu ya. Melengkung melewati pelvis itu ke sana. Kateter apa nih, nggak iso. Kok nggak bisa disedot, Dok? Saya cek ulang, ya kemungkinan besarnya ini kita buktikan dengan difoto benar di luar. Dan jebolnya di sini sudah.
ini di perineum ini, yang harusnya dia melengkung ke sana. Ini tembus ke sana. Jadi awalnya kemungkinan ya besinya itu yang nembus ke sana, yang dari kawan-kawan yang di luar itu tembus, kemudian dicoba diulangi lagi dengan kateter baru mungkin, sehingga tembus semua. Saya coba lagi akhirnya menelusuri yang berlubang kan itu ya. Ini mengikuti itu akhirnya keluar ke sana. Yang di sini tetap buntu, sini sama ke sana. Ya, itu kira-kira ini waktu itu sore, sudah sore, saya sudah menjelang pulang sebetulnya jam 5 baru datang. Saya coba tangani terus itu saya nanti dicoba lagi akhirnya tetap tidak bisa. Malam itu oleh para medis yang lain tetap tidak bisa. Ya, rencana besok paginya mau saya tindakan yang lain nanti di apa operasi lah sampai begitu dibuka di situ nanti dicoba dari dalam tadi belum kita akan lakukan pagi sudah mati. Nah, ini karena ini penuh banget ini sudah. Ini berarti ada osteomia juga dan lain-lain kompleks itu masalahnya. Karena bisa keluar sama sekali. Nah, itu yang terjadi kira-kira buktinya, problemnya. Ya, jadi terbukti di situ. Seringkali ini yang maka di fleksuranya dari sini sehingga tarik ini. Ini sudah bengkak banget ini kalau saya moto gak moto si mahasiswa yang saya suruh moto itu. Ini bengkak banget maksudnya ini. Prepusium itu penis ini tidak ketemu. Saking bengkaknya ini prepusium ini. Tadi kan kayak wedok malian. Ini prepusium ini bengkak banget. Sangat. Jadi kira-kira begitu ya. Yang terjadi sehingga langkah yang paling aman ini tarik. Penisnya ditarik ini akan lurus. Lekuan yang di sini ini akan lurus sehingga ini akan mudah terbantu untuk masuk kateter tadi itu. Kalau Anda paksa ya jebol merono bablas lekuan menggok ini loh kendaraan ke sana bablas nyemplung jurang. Gitu kira-kira. Ya. Jadi itu yang harus diperhatikan pada sehingga hati-hati jangan dipaksa. Nah, kalau terjadi begitu, seringkali itu ada banyak plak, kemudian lengket. Ya, nah itu kalau Anda menggunakan yang preparat tadi itu, saya katakan mana yang pagi itu. Urinary. Ya, kalau Anda yang menggunakan yang ini, itu akan sulit. Nah, teknik yang harus dipakai adalah urohydroretropropulsion. Jadi kamu semprot dengan air. Nanti. Nah, ini. Jadi kalau menggunakan ini yang ada stiletnya ini, kecil ini. Ini lubangnya di samping ujung itu. Kalau ini di ujung, open ended di ujung. Ini di samping lubang, sehingga tidak bisa nembus padahal di situ lengket. Sehingga kalau menggunakan ini jangan dipaksa, karena kalau dipaksa ininya tertinggal, seatnya itu ngelenteng, ya apa namanya, berpilin terus. Nah, yang keluar adalah apa stiletnya tadi itu yang tajam itu keluar. Terus kamu paksa terus didorong ya tadi itu merobek uretra, tembus itu keluar uretra gitu. Bolak-balik buat joblos sih begitu apa maksudnya ditarik, didorong lagi, tarik, dorong. Itu lubangnya makin lebar yang tanpa Anda sadari. Terus karena ini ngelenteng lagi cari yang baru lagi kamu masukkan lagi lah itu lubang yang terbentuk itu kamu masukkan semuanya masuk tapi di luar uretra akhirnya nanti. Ya, jadi nah, kalau menggunakan ini sebaiknya di urohydroretropropulsion. Jadi mentok di situ, tidak bisa didorong lagi, tarik stiletnya tarik. Nah, kemudian kita tekan dengan spuit yang ada isinya cairan, namanya. Jadi didorong, ya, dengan dengan cairan air tadi itu melalui saluran perkemian namanya urohidro. Retro itu karena arahnya berbalik, balik. Retro itu balik. Harusnya kencing itu kan dari dalam keluar. Nah, kita dari luar ke dalam, kita tekan. Ya, retro, balik. Dengan dorongan, propulsion itu dengan dorongan. Tujuannya apa? Supaya yang lengket itu buka, gitu loh. Dengan tekanan air tadi itu buka.
Yang lengket-lengket itu buka-buka. Nah, begitu buka, dorong lagi masuk, buka, dorong lagi. Tujuannya begitu. Seringkali tidak melakukan itu. Jadi ini yang didorong saja, kemudian tertinggal seatnya, isinya keluar. Kamu dorong ke situ, tajam itu stringnya itu apa kawatnya tadi itu tembus. Wes ngono. Sehingga saya tidak terlalu suka pakai ini sebetulnya. Nah kebetulan sekarang ada preparat yang lain. Yang ini memang ukurannya agak gede. Tapi tidak pakai string, tidak pakai apa, tidak pakai stilet. Jadi, tapi lubangnya di depan. Nah, ini seperti vena kateter. Lubang itu di depan, ya. Tidak di samping. Kalau ini memang di samping. Ini lubang di depan. Yang dengan lubang di depan itu kalau dia ada plaknya tadi itu, plak itu akan masuk di sini. Ya ambil saja, ditarik lagi, di apa namanya, dorong, disogrok, bersihkan. Karena adanya plak itu kamu dorong dengan speed saja, ngeden kayak apa. Jadi kamu tekan dengan sekuat tenaga yang kamu bisa tekan itu tetap tidak keluar air itu. Sehingga padahal itu buntunya ya sepanjang uretra, bayangkan. Masuk ngeden kayak apa, dia merejan kayak apapun ya urin tidak akan keluar. Wong ini 1 mili saja ada plak itu tadi, itu tidak bisa keluar. Itu terbukti betul nanti kalau kamu menemukan itu kasus itu coba menggunakan ini nanti didorong dengan speed kamu kuat dengan tenaga seperti apapun itu mendorong speed yang ada isinya cairan itu tidak akan keluar sehingga ya harus kita dorong kita disogrok bahasa Jawa bahasa Indonesia seperti didorong dengan stilet sogrok baru kita bersihkan lubang lagi masukkan lagi nanti plaknya ya masuk sini lagi ambil lagi bersihkan lagi gitu terus sampai itu tembus ke itu lebih aman kalau saya loh ya ini resikonya besar kalau Anda menggunakan yang ada stiletnya itu. Nah dulu tidak ada gitu dulu awal-awal ada kasus itu tidak ada jadi hanya yang tersedia umumnya Tomcat ya ini yang ada stiletnya itu ya terus saya mencoba untuk menggunakan vena kateter ambil venanya saja nanti stiletnya diambil venanya saja vena kateternya saja apa sheathnya saja. Nah itu cuma itu ukurannya pendek, tidak bisa tembus sampai ke vesika. Nah sehingga waktu itu ya saya berangan-angan andai kata ada yang menciptakan ini lebih panjang lagi. Nah ternyata ada. Jadi ada ini kira-kira ya tahun berapa ya? Sudah 2000-an lebih, tahun 2005 ke atas, 2010 ke atas. Baru ada ini yang B itu. Sebelumnya tidak ada. Nah itu kira-kira. Ya. Apa mana? Tanya tadi itu. Oh itu ada yang moto lagi. Temanmu yang moto ini. Nah, ini. Coba saya tunjukkan. Temanmu bisa lihat apa enggak? Itu bengkak banget. Masa suruh moto, fotoan. Saya tunjukkan. Nah ini. Ntar saya share. Nah ini fotonya temanmu itu tadi. Saya suruh moto. Ini bengkak banget. Ya. Wah ini. Terus wangel nyari penisnya di dalam saking bengkaknya. Ya. Nah, ya ini yang terjadi. Di sana wis diuplek kayak nggak tahu diapakan saja ini sampai bengkak kayak gitu. Dari ini kan rujukan Mas, bawa ke sini. Akhirnya tidak bisa ditangani di sana kira-kira begitu terus bawa ke rumah sakit hewan tadi itu. Ya, sama. Sama. Ya begituan. Oke. Ada yang ditanyakan lagi?
Oke, kalau enggak ada ya kita akhiri, sudah cukup malam.